dia segera sembuh dan bisa menangkap sekolah kembali. Ya.
bersyukur, senantiasa kita lakukan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Dia memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mana tidak seharusnya kita bersyukuri nikmat Allah berikan kepada kita. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apa kata Allah? Sungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka akan bertambah. Tetapi sebaliknya, jika kamu kufur atas nikmat yang aku berikan, maka ingatlah kata Allah, azab bisa terjadi. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada seorang hamba Allah, ampun kepribadiannya, haus keinginan, serta penuh kesederhanaan di dalam hidupnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berpanjang oleh lagi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit ceramah singkat tentang keutamaan akhlak yang mulia. Hadirin insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbicara tentang akhlak, tentunya akhlak ini tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Karena apa? Karena akhlak merupakan suatu peranan, suatu tindakan seseorang dalam dia menjalani kehidupannya. Dan juga akhlak itu merupakan suatu hal yang penting, karena dengan akhlak bisa melihat, bisa mengukur suatu kehormatan dari seseorang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita bayangkan dalam lingkungan sekitar kita, dalam lingkungan masyarakat kita, jika banyak akhlak-akhlak yang baik, akhlak terpuji, tentu saja hal itu akan membuat kita merasa aman, merasa nyaman, dan juga membuat kita menjadi tentram. Tetapi coba kita bayangkan sebaliknya, jika di lingkungan sekitar kita, lingkungan masyarakat kita, banyak akhlak-akhlak yang jelek ataupun akhlak yang tidak terpuji, tentu saja hal itu membuat kita menjadi resah, membuat kita menjadi tidak nyaman dalam menjalani kehidupan kita. Misalnya, maaf, masih banyak yang suka menggibah, masih banyak yang suka membicarakan kejelekan orang lain sana sini, padahal belum tentu ia lebih baik dari orang yang tidak ngomong itu, dari orang yang diceritakan tersebut. Juga misalnya masih banyak yang iri, dengki kepada sesama, dengki kepada teman, dengki kepada keluarga. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah contoh akhlak-akhlak yang tidak terpuji ataupun akhlak yang tercela. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhi dari akhlak tercela ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik ini. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari Quran surah Al-Ahzab ayat 21 ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu contoh suri tauladan yang sudah seharusnya kita ikuti dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan juga mungkin sama-sama sudah kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW memiliki sifat yang simpel, amanah, tertib, dan juga fatonah. Dan tidak lepas dari itu, mungkin juga sudah kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau merupakan sosok yang memiliki semangat juang yang tinggi
Hadirin, dan insya Allah semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita bisa mengikuti keteladanan Rasulullah dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengatakan, innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus kata Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadirin, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari hadis tersebut dapat kita ambil kesimpulan penting bahwa akhlak merupakan suatu fondasi, akhlak merupakan suatu hal yang besar, akhlak merupakan suatu hal yang penting dalam kita menjalani kehidupan kita. Hadirin, insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita perbaiki akhlak generasi kita. Mari sama-sama kita perbaiki tingkah laku kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Semoga akhlak kita bisa mengikuti Rasulullah SAW, dan semoga kita dijauhi dari akhlak tercela dan semakin memperbaiki akhlak kita menjadi akhlak terpuji. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata yang salah, itu datangnya dari diri sendiri. Apabila ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat video tadi, kira-kira apa yang kalian lihat itu termasuk koda? Apakah termasuk pabrik atau termasuk dakwah? Silakan, siapa yang mau menjawab? Silakan Mbak Nesa. Termasuk dakwah karena kalau koda itu artinya tidak ada. Ya, betul sekali kata Mbak Nesa bahwa video yang kita lihat tadi itu termasuk video dakwah. Karena apa? Dakwah itu tidak ada syarat dan rukunnya. Sedangkan kalau khotbah itu rukun dan syaratnya dengan jelas. Ya, apabila dari salah satu rukun dan syaratnya nanti tidak terpenuhi, maka sholat Jumatnya tidak. Itu ya. Selanjutnya, Gus akan membagi kalian jadi beberapa kelompok. Ya, nanti saya akan menghitung mulai dari nomor 1 sampai 6. Berhitungnya, jadi mulai dari Mbak Mesa. Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nanti saya akan membagikan LKPD dan kalian nanti akan mendiskusikan tentang pembuatan poster tablik dan menyusun naskah khotbah dan dakwah. Setelah pembelajaran nanti selesai, saya akan mengambil penilaian dengan tes nanti. Itu ya. Silakan kalian ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 yang sebelah sini. Kelompok 2 belakangnya, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Saya bisa berikan LKPD. Kelompok 1. Kelompok 2.
nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam wajibkan umatnya untuk menuntut ilmu. Bahkan ayat pertama yang turun kepada Rasulullah SAW berbunyi Iqra, yang memiliki arti bacalah. Hal ini menunjukkan bahwa belajar dan mengajarkan ilmu sangat penting dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 yang berbunyi, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Islam juga sangat menghormati orang yang berilmu. Dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila mansuru fanshuru yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ilmu juga merupakan warisan para nabi. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Dan sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan uang emas dan tidak pula uang perak. Akan tetapi mereka telah mewariskan ilmu syar'i. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka sesungguhnya ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Tidak hanya itu, bagi orang berilmu akan dimudahkan jalan ke surga. Surga adalah idaman setiap muslim, dan menuntut ilmu bisa menjadi salah satu jalan yang bisa dilakukan untuk meraihnya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan berbagai keutamaan tersebut, mari raih ilmu sebanyak-banyaknya. Selagi usia masih muda, mari manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah hamdan katsira kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah izqama liman jahad bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasul sayyidul insi wal basar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tasalat ainun bi binadari wa uzunun bi qalbin bi khabar. Amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah badalu fawahisa ma dhara wa ma batan wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri bada'ani nafsi wasanna bi malaikati musabbihati bi qudsi faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi
ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha al-'aliyya ma yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum fasta'alu min fadlihi ya'tikum wala dzikrullahi akbar. Demikian hasil bicara dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Mas Bubur. Bagaimana cara tertib untuk menangani jamaah yang kurang perhatian selama khutbah? Silakan jawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. 1. Pemilihan tema yang relevan. 2. Bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. 3. Interaksi dan cerita. Bagaimana dengan tadi? Sudah cukup. Ya, kalau cukup silakan cukup. Demikian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan kata dari kami, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Khotbah dalam pelaksanaannya sudah bagus, ya, intonasinya dan cara menyampaikannya. Terus untuk pertanyaan tadi, bagaimana caranya untuk mengatasi jamaah yang kurang perhatian dalam mendengarkan khotbah? Caranya bagaimana tadi? 1. Pilih tema yang relevan. 2. Bahasa yang sederhana, dan yang ketiga interaksi dan cerita. Jadi bagaimana kita bisa melihat jamaah itu bisa menerima apa yang kita sampaikan. Dan silakan diberikan contoh-contoh seperti contoh kisah-kisah nanti. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan untuk kelompok berikutnya, yaitu kelompok 4. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina asyrafal qulubi wa arsala 'alaina afdhala rasulihi wa sholatu wassalamu ala khairil bariyati wa mu'allimil basyariyati sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selama ini telah diberikan sehingga kita dapat berkumpul di masjid ini tanpa halangan suatu apapun. Sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang besok di hari kiamat mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Di zaman modern ini, teknologi makin canggih, namun manusia justru menjadi kehilangan arah. Seharusnya kemajuan teknologi ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Namun yang terjadi sebaliknya, manusia makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan manusia mulai melupakan tugasnya di dunia. Alangkah baiknya jika sebagai hambanya yang beriman, teknologi bisa digunakan untuk menyebarkan kebaikan. Contohnya, berbagi informasi seputar keutamaan beramal, terus meningkatkan ibadah, dan lain sebagainya. Sangat disayangkan apabila internet hanya dijadikan sarana masyarakat. Menyebarkan kebaikan dapat menjadi sebuah amal jariah. Begitu pula saat memberi contoh buruk, maka akan menjadi dosa jariah yang terus-menerus mengalir walau sudah meninggal. Semua perbuatan baik maupun buruk akan mendapat balasan. Perbuatan baik tidak hanya mendatangkan pahala saja, melainkan juga memperoleh ampunan. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita selalu berbuat baik dimanapun, karena ada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengawasi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda yang artinya, beribadahlah engkau kepada Allah seolah-olah melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala sedang menyaksikanmu. Jika ingin berbuat baik, maka sebaiknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena lebih bagus hanya Allah saja yang mengetahuinya. Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya rasa sombong. Demikian dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika presentasi dari kelompok kami, apakah ada yang ditanyakan? Silakan Mas Nathan.
tahu apa saja rukun-rukun kerja itu? 1. Membaca hamdalah. 2. syahadat. 3. sholawat. 4. wasiat. 5. membaca Al-Quran. 6. berdoa juga gitu ya. Kemudian saya akan mengambil penilaian yaitu tes formal. Silakan nanti dikerjakan, dikasih nama dan kelas. Dikerjakan dalam waktu 5 menit. Kalau beli tak lagi. Kalau sudah silakan dikumpulkan ke sekolah. Di